Happy Sunday, saatnya kita untuk beribadah ya. Sekarang kalian siapkan Alkitabnya. Kak Cing akan tunggu adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Wah, pasti adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Kak Cing bangga loh sama kalian semua. Nah, sekarang Kak Cing mau baca ayat. Nah, ayatnya ada di Lukas 12 ayat 25. Bunyinya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah khawatir? Kak Cing juga pernah khawatir loh adik-adik. Nah, saat khawatir, Kak Cing tidak merasa lebih baik. Ini persis seperti firman Tuhan katakan. Nah, maksud dari tidak menambahkan sehasta pada jalan hidupnya, itu berarti tidak membuat ada jalan keluar atas kekhawatiran kita atau masalah kita selesai. Jadi, saat kita khawatir, kita harus ingat bahwa kita memiliki juru selamat dan penyelamat, siapa lagi kalau bukan Dia adalah Allah yang penuh kasih dan sudah menebus kita dari dosa dan hukuman dosa. Dan Dia juga sudah selalu memperhatikan dan memelihara kita. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan saat kita khawatir adik-adik. He cares so very very deeply for you, melebihi parents bahkan teman dekat kita loh. Jadi adik-adik, mari kita bersyukur dengan kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama belajar lagu baru. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dia menebus kita. Dia menghapuskan pelanggaran kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan.
kita bersyukur sama Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa siap menerima untuk bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Kak Dewi mau kasih pertanyaan. Misalnya, ada Pak Presiden. Kalian tahu Pak Presiden kan? Nah, misalnya Pak Presiden mau mampir ke rumah kalian. Kalian mau nyediain makanan apa? Hah? Apa? Oh iya. Enak ya kelihatannya ya. Nah, kalau Kak Dewi, misalnya Kak Dewi kasih makanan ini nih. Menurut kalian, makanannya enak nggak? Pantas nggak? Apa? Tentu enggak ya. Masa Pak Presiden dikasih makanan seperti ini ya? Pasti Kak Dewi juga akan menyiapkan makanan yang terbaik untuk Pak Presiden. Nah, sama seperti halnya kita menyembah Tuhan. Ia hadir loh di tengah-tengah kita. Nah, apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan? Tentunya bukan donat ya. Nah, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik dengan Tuhan dengan apa? Hati kita. Tuhan mau kita mencintai Dia dengan sepenuh hati. Tuhan mau kita menghormati dan menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Nah, hari ini kakak mau menceritakan tentang bangsa Israel yang tidak mau menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar. Mari kita dengar kisahnya. Hari ini Kak Dewi akan bercerita dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6 dan Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 32 ayat 1-8. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari,
buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Musa telah ada di atas Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima perintah-perintah Allah bagi umatnya. Bangsa Israel menjadi lelah menunggu Musa. "Musa kok lama sekali ya nggak turun? Kenapa ya?" "Kami bosan. Apa Musa menghilang?" Akhirnya mereka menghadap Harun. Mereka minta dibuatkan patung untuk disembah. "Apa yang terjadi dengan Musa? Dia bawa kami dari Mesir kemari, lalu ia menghilang. Nah, sekarang buatlah bagi kami Allah yang dapat memimpin kami." "Baik, kumpulkan semua emas dan aku akan membuat patung bagimu." Harun melebur semua emas yang dikumpulkan bangsa itu ke dalam api dan membentuknya menjadi patung anak lembu seperti yang biasa disembah oleh orang Mesir. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah kedua yang menyebutkan tidak boleh menyembah dan membuat patung. Lalu jadilah patung lembu emas seperti yang mereka ingini. Bangsa Israel sangat gembira dan mempersembahkan korban sambil menari-nari. Inilah Allah yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Harun sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Kalian tahu nggak? Dia telah membuat patung berhala dan menyebut patung anak lembu emas itu sebagai Allah. Padahal nggak boleh ya. Nah, apakah patung buatan Harun itu yang sudah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, bisa nggak patung itu melindungi perjalanan mereka di padang gurun? Nggak bisa kan ya? Yang lebih parah lagi, Harun membiarkan bangsa Israel menyembahnya. Allah melihat apa yang bangsa itu lakukan. Kata Allah, "Turun dan lihat kejahatan yang telah dilakukan Israel. Betapa cepat mereka melupakan aku dan tidak taat perintahku. Mereka membuat berhala dan sujud menyembahnya. Aku akan membinasakan mereka." Lalu Musa memohon pengampunan Allah. Dia memohon pengampunan bagi bangsa Israel. "Tuhan, jangan binasakan seluruh bangsa ini." Allah mendengar doa Musa, bukan karena Musa sempurna, tapi karena Tuhan memilih Musa untuk mendoakan bangsa Israel. Musa tidak bisa mengampuni dosa bangsa itu. Dia hanya bisa mohon kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel. Walau dosa bangsa Israel yang begitu besar, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Ia mengampuni mereka semua. Lalu akhirnya
Musa turun gunung dengan 2 loh batu berisi covenant Tuhan. Melihat Israel menyembah patung lembu emas, Musa menjadi sangat marah dan membanting 2 loh batu itu hingga hancur berkeping-keping. Kalian bodoh dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Betapa cepat kalian melupakan Tuhan. Dosa mereka tidak bisa dibiarkan tanpa dihukum. Tuhan menghukum mereka dan mereka bertobat. Sekali lagi, Musa kembali menghadap Tuhan, mewakili Israel yang telah bertobat. Allah yang penuh kasih berkata bahwa Ia mengampuni dan Ia tidak membatalkan janjinya kepada umatnya. Walau dosa Israel sangat besar, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Tuhan berkata bahwa kasih-Nya tidak berubah, sekalipun mereka sudah menyakiti hatinya. Itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan mengampuni dosa kita dan tetap mengasihi kita, walau kita belum bisa menyembah Dia dengan benar. Mungkin kamu berkata, aku nggak pernah loh menyembah patung, Kak. Nah, tapi kalian tahu nggak bahwa setiap kita, termasuk Kak Dewi sendiri, tidak bisa loh menyembah Allah dengan cara yang benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang diajarkan oleh Alkitab, bukan dengan cara kita sendiri. Bisakah kamu menyebutkan beberapa cara menyembah Allah yang salah? Seperti misalnya menaruh patung atau gambar yang seperti Allah di depan kita dan kamu berdoa serta menyembahnya. Itu nggak boleh ya. Lalu misalnya kamu menyembah dengan hati yang tidak hormat kepada Allah. Serta cara menyembah Allah yang salah, seperti misalnya kamu malas dan tidak bersungguh-sungguh saat kamu berdoa, saat kamu membaca firman Tuhan. Wah, kita semua pernah ya melakukan semua ini, bukan? Kita pernah tidak menyembah Allah dengan benar. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa menyembah Allah dengan cara yang benar, seharusnya kita dihukum loh karena dosa kita. Tapi Yesus yang menanggung hukuman dosa kita. Wah, Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dosa kita diampuni. Lalu memberi kita hati yang baru untuk bisa menyembah Dia dengan benar. Melalui Alkitab, Yesus mengajar kita cara beribadah, yaitu menyembah dan berdoa kepadanya dengan benar. 1. Bersama teman-teman di sekolah minggu. 2. Waktu kita sendirian. Kapan aja kamu mau berdoa, kamu bisa loh doa sama Tuhan. Jadi, kita bisa menyembah dan menghormati Tuhan setiap saat. Bisa di gereja, di rumah, di sekolah, di mana aja. Contoh, kalian bisa bersyukur, kalian bisa bangun pagi, bisa makan makanan di rumah, bisa berkumpul bersama keluarga, bisa join sekolah online, dan bisa ketemu sama guru dan teman-teman kalian. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau sudah bagikan pada kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa menyembah-Mu dengan benar. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan, yang bisa memampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa menyembah-Mu dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, kami akan bersama-sama menghafal ayat hafalan bulan Oktober ini. Ayatnya di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi,
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Psalm 62 verse 1. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Sekali lagi. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him.